Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Amanda Melia Putri Jessica dengan NIM 201910501075. Saya dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Jember. Nah, di video vlog kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas resume kependudukan. Nah, ada 5 macam yang mengenai resume tersebut, yaitu pengantar penduduk, konsep demografi, pengantar geografi penduduk, perbedaan dari ketiga tersebut, dan juga persamaannya. Nah, di sini yang pertama ada isi dari pengantar penduduk. Nah, konsep dan definisi demografi, ada arti demografi, ada definisi, struktur kependudukan, dan juga tujuan yang mempelajari ilmu kependudukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengantar kependudukan. Sebelum makna tentang ilmu kependudukan dapat dipahami, akan diawali dengan berbagai konsep yang terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, dijelaskan tentang konsep dan definisi tentang demografi. Nah, apa sih demografi itu? Apa kata demografi itu sih? Nah, kata demografi ini berasal dari Yunani, ya, yang dapat dilihat dari asal katanya, yaitu demos dan juga grepin. Demos dapat diartikan sebagai penduduk. Nah, sedangkan grepin berarti menulis. Dengan menggabungkan dua kata tersebut, makna dari kata-kata tersebut maka dapat diartikan kata demografi berarti tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk suatu negara atau suatu daerah. Nah, jika diperhatikan makna kata demografi tersebut, maka makna atau definisi tersebut belum jelas arahnya. Karena apa? Mengingat ilmu-ilmu sosial lainnya seperti ilmu sosiologi, antropologi, dan juga sosial juga berbicara tentang penduduk atau berorientasi tentang penduduk atau manusia. Nah, menyadari hal tersebut, maka beberapa ilmuwan atau ahli memberikan definisi tentang demografi sendiri agar dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, definisi yang diberikan oleh ahli ini melihat atau mempelajari manusia atau penduduk secara keseluruhan. Nah, demografi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, dan intelektualisasinya, dan juga kondisi moralnya. Nah, di sini juga dilihat dari konsep atau definisi tersebut juga masih sangat umum yang menyangkut kondisi manusia atau penduduk. Nah, yang juga sulit dibedakan dengan ilmu sosial lainnya, demografi adalah studi ilmiah masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah atau struktur serta pertumbuhannya. Di sini, masalah demografi lebih ditekankan pada studi kuantitatif dari berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu ada fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Berdasarkan definisi-definisi yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu demografi merupakan suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan penduduk dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan, serta perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik dari data penduduk, terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi atau struktur perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan pada komponen-komponen utama pertumbuhan penduduk, yaitu seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi.
yang dapat gilirannya menyebabkan perubahan pada jumlah, struktur, dan persebaran penduduk. Nah, demografi sendiri memberikan gambaran menyeluruh tentang perilaku penduduk, baik secara agregat maupun kelompok. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah penyebaran dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah dan perubahan-perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan juga migrasi penduduk. Nah, secara lebih rinci, ruang lingkup ilmu kependudukan dapat dibedakan menjadi dua macam kelompok, yaitu analisis demografi atau analisis kependudukan, atau juga demografi formal lebih menekankan pada perubahan dan variasi penduduk dengan menggunakan teknik demografi tertentu. Di sisi lain, jika berbicara tentang studi kependudukan atau ilmu kependudukan, tidak saja berhubungan komponen atau variabel penduduk, tetapi juga berbicara tentang hubungan antara perubahan-perubahan dengan variabel lain, seperti perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya, psikologi, dan juga geografi. Nah, secara ringkas dapat dikatakan beberapa tujuan mempelajari ilmu kependudukan antara lain sebagai berikut. 1. Mempelajari dan memahami kuantitas penduduk di suatu wilayah. Nah, kuantitas penduduk di suatu wilayah dapat dibandingkan dengan wilayah yang lain untuk dapat mengetahui berbagai kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya untuk wilayah yang bersangkutan. Nah, kedua, ada mempelajari dan memahami perkembangan penduduk di suatu wilayah dengan memperhatikan perkembangan dan kuantitas penduduk di suatu wilayah, maka akan dapat memperkirakan atau dianalisis bagaimana kondisi perkembangan berbagai komponen demografi yang membentuk kuantitas atau jumlah penduduk tersebut. Nah, ketiga, ada mempelajari dan memahami perbandingan dan perbedaan penduduk antar wilayah. Dengan melakukan perbandingan jumlah penduduk antar wilayah dapat diketahui dengan perbedaan perkembangan berbagai komponen demografi di wilayah masing-masing yang membentuk jumlah penduduk tersebut. Nah, keempat, ada mempelajari dan memahami penyebab perkembangan penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan juga migrasi penduduk. Nah, pentingnya mempelajari ilmu kependudukan dapat juga manfaat dapat dilihat dari pidato kenegaraan Presiden Soeharto tahun 1983 yang di situ ada seluruh rencana pembangunan kita akan berhasil dengan lancar jika ditunjang oleh pemecahan masalah kependudukan, antara lain pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk, pendidikan, dan masalah lapangan kerja. Nah, pada pidato Presiden Soeharto pada saat itu menandakan bahwa pemerintah sudah sangat menyadari bahwa masalah kependudukan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia harus diatasi agar dapat mencapai cita-cita pembangunan bangsa, yaitu masyarakat yang hidup makmur dan juga sejahtera. Nah, dalam mengendalikan masalah kependudukan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah dan ahli-ahli kependudukan saja. Nah, namun juga sangat penting peran masyarakat untuk membantu memahami dan juga memecahkan masalah kependudukan tersebut. Pemerintah juga telah mengambil langkah positif seperti pendidikan kependudukan mulai tingkat sekolah dasar, SLTP, SLTA maupun di perguruan tinggi. Nah, kedua ada
Kedua, ada konsep demografi dan ada manfaat dari demografi. Nah, di sini konsep demografi menggunakan demografi di kehidupan sangatlah luas. Demografi bisa digunakan secara bersama-sama dengan keilmuan lainnya, seperti ekonomi, sosiologi, geografi, psikologi, politik, kesehatan, dan juga lainnya. Sehingga ilmu demografi implementasinya disebut interdisiplin. Manfaat demografi antara lain adalah sebagai satu, mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk secara perubahan-perubahannya di suatu daerah tertentu. Kedua, menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau dan juga mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Ketiga, ada pengembangan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan juga lingkungan, dan juga keamanan. Keempat, ada mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada pengantar geografi penduduk. Nah, di sini ada pengertian, ada juga pendekatan dalam mengkaji fenomena kependudukan. Nah, di sini pengantar geografi penduduk. Geografi penduduk merupakan salah satu cabang ilmu geografi manusia yang mempelajari tentang perbedaan dan juga persamaan aktivitas manusia dalam ruang sebagai hasil dari interaksi antara manusia dalam memanfaatkan lingkungan sebagai salah satu cabang ilmu geografi. Nah, geografi penduduk menggunakan 3 pendekatan dalam mengkaji fenomena kependudukan atau geosfer. Di antaranya spatial, approach, ekologikal, approach, dan regional kompleks. Melalui 3 pendekatan tersebut dapat menjelaskan mengenai interaksi manusia dalam melaksanakan aktivitas. Bila dibagi lagi, geografi penduduk disusun komponen-komponen di antaranya demografi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Banyak hal yang dapat dipelajari dan turunan geografi penduduk. Misalnya saja, untuk demografi suatu wilayah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu geografi nantinya akan mempelajari gambaran tentang perbedaan fenomena dalam geografi. Nah, pendekatan ilmu geografi sangat berguna dalam menganalisis karakteristik wilayah,
berdasarkan kondisi yang ada. Nah, ilmu geografi penduduk memiliki batasan dalam mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi perbedaan serta persamaan suatu persoalan aktivitas manusia. Nah, pada suatu ruang atau wilayah, seperti halnya cabang ilmu geografi yang lain, geografi penduduk memiliki bahan kajian atau objek material khusus, yaitu migrasi, mobilitas penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, mortalitas, fertilitas, proyeksi penduduk, dan ketatakan kerjaan dalam kaji persamaan dan perbedaan persoalan atau aktivitas manusia tersebut. Nah, ilmu geografi penduduk menggunakan pendekatan ke lingkungan dan kompleks wilayah dalam konteks keruangan, teknik mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi. Pada ilmu geografi penduduk menggunakan ketiga pendekatan geografi tersebut. Nah, sekaligus menjadi alasan pembeda antara ilmu geografi penduduk dengan ilmu kependudukan yang lain, seperti demografi, antropologi, sosial, geografi sosial hasil dari mengaji tentang persoalan atau problematika aktivitas manusia. Nah, menggunakan sudut pandang geografi penduduk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam rencana pembangunan. Nah, selanjutnya ada persamaan dari ketiga tersebut. Nah, persamaan dari ketiga materi tersebut adalah tiap-tiap materi saling berhubungan dengan yang lainnya. Secara garis besar, ketiga materi tersebut mempelajari mengenai penduduk dan kependudukan. Demografi yang merupakan ilmu mikro yang lebih berfokus pada perhitungan dan statistik merupakan salah satu bagian dari ilmu kependudukan dan ilmu geografi penduduk. Nah, sedangkan dalam studi ilmu kependudukan dan geografi penduduk memuat ilmu demografi. Selanjutnya ada perbedaan dari ketiga tersebut. Nah, perbedaan ilmu kependudukan mempelajari mengenai penduduk dengan variabel yang lebih beragam dan membahas yang lebih luas yang termasuk aspek sosiologi, ekonomi, antropologi, geologi, biodiversitologi, morfologi, dan juga migrasi. Sedangkan demografi mempelajari mengenai kependudukan dalam lingkup perhitungan dan juga statistik. Ilmu geografi penduduk adalah ilmu yang mempelajari hubungan serta persamaan dan perbedaan penduduk dengan lingkungan dan ruang sebagai hasil dari interaksi dari manusia dengan lingkungannya. Nah, demografi ini makro, ilmu kependudukannya, dan ilmu geografi lingkungannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.